Nah, selanjutnya kami persilakan Ibu Nur. Ibu Nur, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustazah Yati dengan Ustazah Syifa untuk bertanya. Ketika seseorang ditakdirkan untuk menjadi penghuni surga, bisakah dia mengajak keluarganya untuk masuk ke dalam surga juga? Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sangat menarik sekali. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih. Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan jawab pertanyaan yang terakhir berkaitan dengan takdir penghuni surga. Yang perlu ditekankan adalah takdir. Benarkah untuk mencapai surga itu adalah takdir atau memang kita dimudahkan Allah untuk mencapai surga? Bunda mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu dari takdir dulu nih Bun. Iya, baik. Yang pertama tadi kita sudah bahas bahwa kita masuk surga itu karena ridho Allah. Kemudian ketika kita bisa ditakdirkan masuk surga, apakah bisa? Bisa, karena ini berlaku pertama apa? Syafaat. Ibu tadi bisa, ketika kita ditakdirkan masuk surga karena ridho Allah. Kemudian seorang ibu ditakdirkan masuk surga, bisakah dia membawa orang lain? Yang ibu mau bawa siapa? Anak, mantu, suami, ya oke. Ibu mau, bapak mau, saya kasih passwordnya. Ya, saya kasih nih kuncinya. Ibu cari di sana Bu, 5221. Loh betul. Itulah di sana kita mampu memberikan amal-amal soleh kita, surga yang kita sudah mendapatkan takdir baik dari Allah sehingga kita bisa menarik keluarga kita. Surah At-Tur ayat 21. Ya. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang-orang yang beriman, yang anak cucu mereka mengikuti keimanan mereka, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami hubungkan mereka. Dihubungkan oleh Allah, Allah nggak nanya ibunya punya 95, anaknya minus 30. Enggak Bu, kenapa? Asalkan imannya satu, bisa terhubung. Disinilah Bu, kenapa? Wama alatnahum min amalihim. Enggak ada pengurangan, kenapa ini namanya syafaat. Jadi seorang anak, dia terjerembab di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ternyata realnya, akunnya dibuka, ternyata oh dia anak Pak Pulan, oh dia anak Ibu Pulan. Bapaknya ketua DKM, rajin ke masjid, sholatnya rajin. Ibunya ketua majelis taklim, rajin ngaji. Coba periksa berapa debit pahalanya. Bukankah yang bisa transfer yang punya saldo? Ibu pernah ke ATM, begitu mau transfer, mohon maaf saldo Anda kurang. Ketika linknya dibuka oleh malaikat ternyata Rob, orang ini punya saldo 95,5. Allah, karena ketua DKM, karena ibunya ketua majelis taklim. Anaknya dihubungkan ternyata nasabnya. Imannya masih sama, hanya amalnya minus. Ditarik dengan amalan orang tuanya. Ini takdir bagaimana seseorang yang memang amalan-amalannya belum mencapai derajat ke surga. Tetapi dia disyafaatkan oleh orang tuanya. Maka yuk bersama-sama. Dalil yang kuatnya di mana? Ada surga sekeluarga Pak. Ya, jadi Bapak nanti nyarinya di mana? Tolong pulang dari sini di Sherlock sama anaknya. Ya, di Sherlock di mana alamatnya nanti kita ketemu. Ya, di mana? Surga Aden. Ya, di mana itu kuncinya? 13:23. Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu adni yadkhulunaha. Surga Aden. Buat siapa? Waman sholaha min abaihim. Siapa saja yang leluhurnya, nenek moyangnya orang soleh. Wa azwajihim, pasangannya orang soleh. Berapapun pasangannya, kalau soleh silahkan bawa. Wa dzurriyyatihim, cucu cicit, bawa cicit apalagi, cocot. Nah, semua dibawa ya sampai ke sana kita berkumpul bersama-sama kayak lebaran Bu, ngumpul. Ya, kalau lebaran ngumpul ada selesainya, tapi di sana tidak ada batas waktu. Masya Allah. Nah Ustazah Syifa, berbicara tentang takdir tadi, kita tentu saja sangat bersyukur terlahir sebagai orang yang memeluk agama Islam. Lantas bagaimana dengan anak-anak yang lahir dari keluarga yang bukan Islam? Artinya ketika sampai meninggal pun dia tidak mendapatkan hidayah begitu. Bagaimana menjelaskan hal ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait takdir kan ada dua. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'alak.
Kalau takdir mubrom adalah takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Itu sudah ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada takdir mu'allaq. Mu'allaq ini adalah takdir yang masih bisa dirubah dengan ikhtiar manusia. Kita dilahirkan dalam keadaan Yahudian atau Nasronian ya, non muslim, tetapi dengan ikhtiarnya untuk mengenal Islam, kemudian di situ Allah kasih hidayah, inilah takdir yang disebut dengan takdir mu'allaq. Maka melihat takdir itu harus dari 3 sisi. Ada dari perspektif Allah Subhanahu wa taala, dari perspektif para malaikat dan perspektif manusia. Kalau dari perspektif Allah Subhanahu wa taala, semua takdir itu mubrom. Kita meninggal usia berapa, ya anak kita jumlahnya berapa, rizki kita kadarnya berapa, lahirnya di tanggal apa, itu takdir mubrom menurut Allah. Allah itu al-alim, maha tahu semuanya. Tapi kalau kita lihat yang kedua dari perspektif para malaikat. Malaikat ini kerjaannya menjalankan apa yang sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Oh si A matinya hari ini tanggal ini. Ya, Masya Allah salah satu orang yang syahid matinya itu husnul khotimah pada hari Jumat. Ini hari apa Bu? Minggu, berapa hari lagi hari Jumat? Ya jadi itu salah satu takdir-takdir yang sudah ditentukan. Kata malaikat dapat perintah dari Allah, oh iya si A meninggalnya hari Jumat jam sekian keadaannya lagi sholat. Itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Masalah umurnya akan dipanjangkan, dikasih bonus, apa dipercepat, itu ketentuan Allah. Malaikat tahunya yang udah ditulis saja. Tetapi nanti kembali ada takdir versi perspektif manusia. Kalau manusia menganggap semua takdir itu mu'allaq. Betul nggak Pak, Bu? Betul ya, kita nggak tahu mati kita kapan. Kita nggak tahu jumlah rizki kita kadarnya ada berapa, yang penting ikhtiar. Suruh kerja, keluar dari kemiskinan. Ya, masuk ke dalam kekayaan, nggak tahu ditakdirin dari kecil kaya raya atau dari kecil miskin sampai udah tua mati juga tetap miskin. Itu kita nggak ada yang tahu, yang penting ikhtiar untuk merubah takdir tersebut, termasuk orang yang dilahirkan dalam keadaan non muslim, itu takdir bisa dilihat dari 3 versi tadi. Nah Bunda, kalau kita kaitkan dengan makna dari hadits qudsi yang sangat menarik sekali ketika Allah menciptakan alam arwah. Allah menggenggam sebagian dengan tangan kanannya, ini bagian dari surga dan ini bagian dari neraka. Artinya kita harus berhati-hati sekali memahami ayat ini Bun. Seperti apa Bun? Ya betul, itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bicara tentang takdir dan ketetapan seseorang, apakah dia amal baik yang akan diperoleh ataukah amal buruk, makanya doa kita. Ya, selalu minta dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, selalu diwafatkan dalam keadaan muslim. Jangankan kita, Nabi Yusuf sekali bernabi memohon pada Allah, tawaffani muslimah wa alhiqni bis sholihin, kumpulkan aku bersama orang soleh. Kenapa? Karena orang soleh itu adalah jalan bagaimana kita meliris suatu hari bisa memperoleh takdir kebaikan. Ketika kita berada misalnya di jurang kehancuran, makanya di sini kita kenal ada a'raf, ya, ada 2 dimensi. Makanya seseorang yang sebentar berapa langkah lagi neraka akan dimasuk, tapi tiba-tiba Allah menahannya. Hingga akhirnya dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun juga ada orang-orang seperti pengantar tadi. Mereka harus masuk dulu ke neraka, dicuci dulu segala macam. Kan kayak gitu Bu? Karena surga tidak menerima kekotoran. Dan kita berharap mudah-mudahan tidak mengalami tahapan itu. Maka disinilah kuatnya seperti yang dikatakan Ustazah Syifa, persepsi kita sebagai manusia. Ya, berusaha itulah karena apa? Kita kuat dengan syariat. Ya, kita kuat ini dengan sesuatu sepengetahuan kita. Jangan pernah melihat sesuatu di luar pengetahuan kita. Kenapa? Kebodohan bisa menyesatkan. Allah yang maha mengetahui, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berharap takdir kita adalah takdir baik. Ya, surga yang kita peroleh karena rahmat Allah. Syafaat dari orang baik, orang tua yang baik, guru yang baik. Bahkan puncak syafaat itu adalah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Bunda Ustazah Syifa yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi menjadi bahan kita untuk memperbaiki kualitas keimanan kita dan tentu saja meningkatkan kualitas baik sangka kita bahwa insya Allah kelak Allah akan memberikan rahmatnya untuk memperoleh surganya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Nusaku untuk hari ini. Dan jangan lewatkan juga, Anda juga bisa menyaksikan Damai Nusaku di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdas syakirin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu, lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan segala kelemahan dan kekurangan kami, berilah kami pengetahuan ya Allah, agar kelak di kemudian hari kami menjadi ahlus surga. Jadikanlah kami istri yang paham dan tahu bagaimana menjadi istri, agar bisa bersama menuju surga bersama suami. Jadikanlah kami para suami, agar bisa melirik surgamu bersama-sama dengan pasangan hidup kami, keluarga, anak dan keturunan kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.